Bab 892. Kejutan, kaget. Saat ini wajah para master sekolah tinggi dimensi luas di lapangan itu sedikit jelek. Agak memalukan bahwa Steviolin mengambil langkah tiba-tiba ketika bilang akan duel. Steviolin terdiam, dia juga tahu itu memalukan, tetapi dia harus menembak barusan, karena jika dia tidak menembak, Semar Liu bisa mati. Kekuatan Semar Liu jauh lebih unggul dari Mileye, dan dia tertangkap basah oleh Mileye. Jika dia terbunuh seperti ini, itu benar-benar disayangkan. Jadi, dia menembak. Di kejauhan, wajah Semar Liu muram dan menakutkan saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia hampir dibunuh oleh Mileye. Dia tidak meremehkan Mileye, sebaliknya, dia sangat menghargai Mileye, tetapi pedang Mileye melebihi harapannya. Dalam pedang itu, Mileye menggunakan beberapa jenis kekuatan, yang masing-masing bisa dikatakan menghancurkan dunia. Pada saat ini, Mileye di bawah tiba-tiba tertawa. Apakah ini yang disebut duel? Mengatakan itu, dia melirik master sekolah tinggi dimensi luas di lapangan dan tertawa. Ini adalah duel. Haha. Di lapangan, master sekte abjad kuno semuanya menghina. Mileye tingkat alamnya sendiri jauh lebih rendah dari Semar Liu. Begitupun sekolah tinggi dimensi luas harus bermain 2 lawan 1. Kelakuan seperti ini sungguh menjijikkan. Di udara, wajah-wajah master sekolah tinggi dimensi luas itu juga sangat muram. Mereka ingin melawan, tetapi tidak menemukan alasan untuk melawan. Memang, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Pada saat ini, Semar Liu tiba-tiba berkata, "Mileye, aku meremehkanmu." Mileye berkata sambil tersenyum, "Karena kamu meremehkanku, maka kalian berdua maju bersama." Semar Liu menatap Mileye, "Aku turun tingkat alam untuk bertarung denganmu, 1 level lebih rendah darimu." Suara itu terdengar, dan tingkat alamnya tiba-tiba turun, dan segera, dia langsung berubah menjadi alam jagat raya. Semar Liu memandang Mileye, "Ayo lagi." Mileye tersenyum dan berkata, "Ketika kamu akan kalah, suruh orang lain mengambil tindakan lagi." Semar Liu berkata, "Jangan khawatir, kali ini, tidak ada yang akan menembak." Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, "Bagaimana dengan ini? Untuk keadilan mutlak, kamu dan aku tidak menggunakan energi misteri, tidak menggunakan kekuatan gaib, tidak menggunakan benda ilahi. Bagaimana kalau dengan keterampilan dasar?" Semar Liu hendak berbicara ketika Steviolin tiba-tiba berkata, "Aku khawatir itu jebakan." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku memang menjebak, haha." Steviolin memandang Mileye, licik dan suka menjebak, bukan orang baik. Mileye bertanya balik, "Apakah kamu orang yang baik?" Steviolin hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba melambaikan tangannya. "Aku tidak ingin berkelahi dengan kalian, bertarung atau tidak, itu masalah satu kata." Steviolin hendak berbicara, ketika Semar Liu tiba-tiba berkata, "Stevio, jangan ikut campur." Steviolin ragu-ragu, tetapi Semar Liu tersenyum, "Atau, di hatimu, aku benar-benar tidak sebaik dia." Steviolin tidak mengatakan apa-apa, dia minggir. Di kejauhan, telapak tangan Mileye menyebar, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang ini bukan pedang Aether, tapi pedang yang sangat biasa. Semar Liu mengulurkan telapak tangannya, dan di tangannya ada seruling hijau. Ini seruling bambu biasa. Mileye mengangguk, "Kalau begitu mari kita mulai." Saat dia berkata, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba memandang Hilton dan yang lainnya di sebelah kanan. "Senior, apapun yang terjadi nanti, jangan mengambil tindakan, jangan belajar seperti orang lain,
sekte orang-orang abjad kuno, bahkan jika harus mati, juga harus mati dengan bermartabat. Mendengar kata-kata Mileye, darah master sekte abjad kuno di lapangan itu langsung mendidih. Gilton tiba-tiba dia tertawa dan berkata, "Kerja bagus guru leluhur muda, sekte abjad kuno bangga padamu." Setelah selesai berbicara, dia menatap Semar Liu yang menghadapnya. Semar Liu terkekeh, "Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di sekolah tinggi dimensi luas yang akan membantuku." Mengatakan itu, dia menatap Steviolin, "Aku bisa mati, tapi jangan biarkan orang luar meremehkan akademiku." Setelah hening sejenak, Steviolin mengangguk. Semar Liu memandang Mileye, "Ayo mulai." Mileye berdiri dengan pedangnya dan tidak bergerak. Gunakan ketenangan untuk mengontrol gerakan. Di kejauhan, Semar Liu juga tidak melakukan apa-apa. Karena alasan sebelumnya, dia tidak lagi berani meremehkan Mileye pada saat ini. Pemuda di depannya benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Sama seperti itu, keduanya menemui jalan buntu. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba berkata dalam hatinya, "Nona Quenlian, orang di depan aku dan Melita sebelumnya adalah 6 master sekte besar, tetapi aku merasa bahwa orang ini tidak sekuat Melita." Dia masih ingat bahwa Melita, kekuatan lawannya bisa dikatakan benar-benar menghancurkannya. Quenlian berkata dengan lembut, "Pertama, yang di depanmu tidak lemah. Dia ceroboh sebelumnya dan tidak menjagamu dan kamu membunuh orang secara tiba-tiba. Jika dia waspada, kamu tidak mungkin menyakitinya begitu saja. Kedua, di antara 6 sekte besar, ada yang kuat dan lemah. Kekuatan Melita adalah yang kedua setelah Wita di antara 6 sekte besar. Selain itu, yang di depan kamu benar-benar tidak lemah. Dari sudut pandang aku, peluang kamu menang tidak bagus, di bawah 20%. Namun, kamu adalah orang licik, jadi aku memutuskan untuk memberi kamu bonus. Kamu memiliki setidaknya 40% peluang untuk menang." Licik. Mileye tidak bisa berkata-kata, dia ternyata orang yang seperti itu di hati Quenlian. Tanpa pikir panjang, Mileye menatap Semar Liu di sisi yang berlawanan. Pertempuran di depannya sangat sulit. Pada saat ini, Semar Liu tiba-tiba berjalan menuju Mileye. Melihat adegan ini, semua orang memandang Semar Liu. Semar Liu berjalan sangat lambat, seperti berjalan, dan dia berjalan perlahan ke Mileye dengan senyum tenang di wajahnya. Tidak jauh, Sabta sedikit mengernyit. Momentum. Semar Liu menggunakan kekuatan tak terlihat untuk menekan Mileye. Dia ingin menekan hingga Mileye duluan menembak, atau dia bisa langsung menghancurkan Mileye dari auranya. Sabta memandang Mileye. Mileye secara alami tahu tujuan Semar Liu. Dia tidak melakukannya. Semar Liu semakin dekat dengannya, memaksanya untuk menembak. Mileye masih belum menembak. Dan ketika Semar Liu itu masih berjarak 2 meter dari Mileye, Mileye tiba-tiba berjalan menuju Semar Liu, memegang pedang di tangannya, sangat tenang. Dengan cara ini, keduanya semakin dekat, dan ketika mereka terpisah setengah meter, Semar Liu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu sangat tenang, maka biarkan aku serang dulu." Suara itu terdengar, dia akan menembak. Dan pada saat ini, Mileye di depannya tiba-tiba bergegas ke depan dan menebasnya dengan pedang. Harus diakui bahwa tebasan pedang ini sangat bagus, dan waktunya sangat akurat, tetapi sayangnya, menurut pendapatnya, pedang ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Di bawah perhatian semua orang, Semar Liu tiba-tiba memegang seruling dan mengayunkannya ke depan. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan pada saat ini, pedang ringan di tangan Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang besi yang berat. Bang! Segera setelah Semar Liu sadar, seluruh orang itu mundur lebih dari 10 meter.
Sebelum dia bisa berhenti, pedang terbang tiba-tiba menebas ke arahnya. Ini bukan menggunakan energi untuk mengendalikan pedang, tetapi pedang terbang yang termotivasi oleh kekuatan fisik tubuh murni. Mata Semar Liu sedikit menyipit, dan dia memblokir dengan seruling. Bang! Pedang terbang diblokir secara langsung. Pada saat ini, Mileye telah muncul di depan Semar Liu, dan dia menebas dengan pedangnya yang berat di kedua tangannya. Meskipun energi misteri tidak digunakan, pedang itu masih sangat berat. Kekuatan tubuh fisik. Semar Liu sekarang mengerti mengapa Mileye ingin melawannya dengan segel energi misteri. Karena tubuh fisik Mileye cukup kuat. Tanpa pikir panjang, Semar Liu tiba-tiba menembak. Bang! Mileye kembali langsung ke tempat semula. Setelah dia berhenti, dia bergerak dengan kedua tangan, dan pedang berat dan pedang ringan kembali ke tangannya. Mileye menatap Semar Liu. Pada saat itu, Semar Liu menembak lebih cepat darinya. Semar Liu memandang Mileye, dia tidak memiliki omong kosong, telapak tangannya tiba-tiba menyebar, dan kemudian dengan ringan mengetuk. Jelek. Seruling di tangannya tiba-tiba berubah menjadi sinar hijau dan terbang keluar. Meskipun tidak menggunakan energi misteri, kecepatan suling itu seperti sambaran petir. Cepat, lebih cepat dari pedang terbangnya. Di kejauhan, Mileye memblokir dengan pedangnya. Bang! Lengan Mileye bergetar hebat, dan dia mundur lagi dan lagi. Saat dia mundur, Semar Liu tiba-tiba muncul di depannya. Saat berikutnya, Semar Liu meninju kepalanya. Pukulan seperti guntur. Mileye tidak menghindari pukulannya. Dia memutar pergelangan tangan kirinya dan menusukkan pedangnya ke depan dengan tajam. Tusukan ini diarahkan langsung ke dada Semar Liu. Tukar nyawa dengan nyawa. Semar Liu sedikit mengernyit. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia tidak memilih untuk menukar nyawanya dengan Mileye, karena menurutnya, kekuatannya sudah menghancurkan Mileye, dan dia menukar nyawanya dengan Mileye adalah hal yang sangat bodoh. Semar Liu menutup tangannya dan menekan. Bang! Pedang Mileye langsung ditekan ke tanah olehnya, dan pada saat ini, seluruh tubuh Mileye tiba-tiba menabraknya. Semar Liu blokir ke depan dengan tangan kirinya. Bang! Dengan suara ledakan, Semar Liu mundur beberapa langkah, dan pada saat ini, sebuah pedang berat menebas dari atas kepalanya. Pedang itu jatuh, dan suara robekan udara bergema. Pada saat ini, Semar Liu menunjuk dan sinar hijau tiba-tiba menghantam dada Mileye. Bang! Mileye langsung terlempar ke udara. Saat dia terbang, Semar Liu tiba-tiba mengambil langkah cepat ke depan. Langkah ini datang tepat di depan Mileye, dan dia meninju wajah Mileye. Mileye menebas ke depan dengan pedang tajam hampir secara naluriah. Sentuhan tinju dan pedang. Bang! Mileye mundur lagi, dan begitu dia berhenti, sinar hijau datang kepadanya. Seruling itu lagi. Mileye mundur selangkah dengan pedangnya, dan menusuk dengan pedang. Pedang ini langsung menusuk seruling. Bang! Pedang besi Mileye retak langsung, dan pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Hampir pada saat yang sama, pedang ringan di tangan Mileye digantikan oleh pedang yang berat, dan dia menebas tajam dengan kedua tangan. Bang! Dengan suara teredam, sosok mundur selusin kaki jauhnya. Orang ini adalah Semar Liu. Begitu Semar Liu berhenti, Mileye tiba-tiba muncul di depannya. Mileye menebas dengan pedang, dan pada saat ini, mutasi menonjol. Kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Semar Liu. Kekuatan ini langsung menutupi Mileye. Melihat pemandangan ini, wajah para master seperti Sekte Abjad kuno berubah drastis. Semar Liu ini menggunakan energi misteri. Tidak jauh, sebelum Mileye bisa bereaksi,
Pedang di tangannya sudah direbut oleh Semar Liu. Kemudian, Semar Liu menusuk perut Mile Ye dengan pedangnya dan menyeringai, kejutan. Kecelakaan. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.